القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة. Membicarakan Yaman, kita tidak bisa pisahkan dari Houthi. Keduanya memang berbeda. Houthi atau Ansar Allah memang bagian dari tentara Yaman yang diakui secara internasional. Houthi didirikan dan dipimpin oleh Husain Badruddin al-Hutsi sampai ia meninggal di tahun 2010. Houthi menguasai Yaman pada bagian utara. Sementara Yaman yang diakui secara internasional, presidennya adalah Ali Abdullah Saleh yang cenderung pro terhadap Barat dan kemudian digantikan dengan Abdrabuh Mansur Hadi pada 1990 yang juga pro Barat. Meski kabarnya keduanya saling membantu dalam perang di Gaza dengan menembakkan rudal balistik ke wilayah Israel. Yang menarik untuk kita bahas adalah bagaimana sebenarnya peran Yaman dalam konflik Israel-Palestina. Apakah Houthi merepresentasikan sikap Yaman atau justru punya pandangan yang berbeda? Untuk menjawab itu, penting untuk kita singgung sejarahnya. Yaman atau Republik Yaman dibentuk setelah Yaman Selatan yang beraliran komunis bergabung dengan Yaman Utara pada tahun 1990 setelah bertahun-tahun dalam perselisihan. Meski sudah menjadi satu, nyatanya ketegangan masih terus terjadi. Krisis politik semakin bertambah sejak tahun 2011, di mana saat itu terjadi gejolak Arab Spring yang memaksa Presiden Ali Abdullah Saleh mengundurkan diri. Berakhirnya kepemimpinan Saleh menghasilkan ketidakjelasan pada masa depan Yaman. Kepemimpinan Saleh lalu diserahkan ke wakilnya Abdrabuh Mansur Hadi. Pemerintahan Hadi ini yang kemudian diakui secara internasional. Hanya saja kepemimpinannya banyak ditentang, di antaranya dari kelompok Houthi yang didukung Iran dan orang-orang loyalis Saleh. Akibatnya apa? Houthi memberontak di tahun 2014 dan mengambil kendali atas sejumlah wilayah di bagian utara Yaman. Pemberontakan Houthi pun akhirnya berhasil menduduki ibu kota Yaman, Sana'a, dengan memukul mundur pasukan pemerintah Hadi yang didukung Arab Saudi ke kota Aden di selatan Yaman. Nah, melemahnya pemerintahan Yaman membuat Dewan Transisi Selatan yang selama ini berkoalisi dengan pemerintahan Hadi juga mendeklarasikan pemerintahan sendiri di kota Aden dan beberapa provinsi di wilayah selatan Yaman pada tahun 2017. Dewan Transisi Nasional ini didukung oleh Uni Emirat Arab. Jadi, praktis sekarang Yaman ini terpecah menjadi 3 kubu: Houthi, pemerintahan Hadi, dan Dewan Transisi Selatan. Sekarang, kita coba hubungkan dalam konflik Israel-Palestina. Sejauh yang selalu muncul di media, Houthi ini yang paling getol dalam memperjuangkan hak untuk merdeka bagi Palestina. Lalu di mana posisi Yaman secara keseluruhan? Kalau mau disebut pemerintah sah Yaman tidak punya sikap dalam konflik Israel-Palestina, itu sih keliru. Yaman adalah salah satu negara Arab pertama yang mengakui negara Palestina pada tahun 1988. Dan sejak itu mempertahankan sikap kuat dalam mendukung hak-hak Palestina. Bahkan saat masih menjadi negara komunis selama 27 tahun, Yaman selalu mendukung gerakan Palestina dengan penekanan khusus pada organisasi sayap kiri Palestina, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina, PFLP, yang dipimpin oleh George Habas. Bahkan setelah penyatuan Yaman di tahun 1990, rezim Ali Abdullah Saleh yang cenderung pro-Barat terus mengakui dan mendukung negara Palestina dan bekerja sama dengan otoritas Palestina di Ramallah. Saat momentum Intifada Palestina tahun 2000, Saleh juga menyerukan agar semua bangsa Arab mulai dari rakyat dan pemerintah sampai ke pejabat untuk membantu rakyat Palestina secara materi, bukan hanya kecaman semata, termasuk juga dukungan senjata untuk mempertahankan diri, karena sah sebuah bangsa mempertahankan diri. Pada musim semi 2008, Presiden Saleh juga berusaha menengahi kesepakatan pemulihan faksi Palestina, terutama Hamas dan Fatah. Pada dasarnya, Yaman mendukung inisiatif perdamaian Arab yang menyerukan penarikan penuh penjajah Israel dari semua wilayah yang diduduki dan mendorong pembentukan negara Palestina di tepi barat
dan di jalur Gaza dengan cara win-win solution. Normalisasi penuh hubungan Israel dengan semua negara Arab di kawasan Timur Tengah. Dukungan terhadap Palestina pun terus berlangsung. Carut-marut politik di Yaman pun dikesampingkan. Yaman yang dilanda konflik sipil selama 9 tahun terakhir telah mengalihkan fokusnya ke Gaza sejak 7 Oktober. Dan masyarakat Yaman tidak lagi memikirkan dan membicarakan penderitaan mereka. Protes besar-besaran terhadap pemboman sembarangan Israel di Gaza dilakukan di beberapa provinsi di Yaman. Sebaliknya, tidak ada hubungan diplomatik yang terjalin antara Yaman dan Israel. Bahkan hubungan keduanya sangatlah tegang. Yaman menolak penerimaan orang dengan paspor Israel atau paspor apapun dengan stempel Israel. Dalam hukum Israel, antara Yaman dan Israel didefinisikan sebagai negara musuh. Seperti yang sudah disinggung tadi, terpecahnya menjadi utara dan selatan tidak mengubah pendirian Yaman dalam memandang konflik. Keduanya mengadopsi kebijakan yang sejalan dengan orientasi negara adidaya mereka. Yaman Selatan yang cenderung ke Marxis memandang konflik Arab-Israel menggunakan sudut pandang Soviet, menggambarkan Israel sebagai alat yang dimanipulasi oleh kapitalisme Amerika Serikat. Sementara Yaman Utara yang cenderung memihak negara-negara Arab memandang konflik cenderung berbeda, meski permusuhannya terhadap Israel lebih ringan. Hanya saja, berakhirnya Perang Dingin, runtuhnya Uni Soviet, dan penyatuan Yaman menyebabkan berkurangnya permusuhan terhadap Israel. Setelah Perang 6 Hari, Yaman memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat karena dukungan buta Washington kepada Israel terhadap perjuangan Arab di Palestina dan mengutuk Israel atas pendudukannya atas tanah Palestina. Dan sejak Perang Saudara tahun 2015, pemerintah Yaman dan Houthi menolak normalisasi dengan Israel. Dan sekarang, lewat Houthi, Yaman menyatakan sikap saat perang Israel-Hamas saling melancarkan serangannya. Pasukan Houthi menyatakan keterlibatannya dalam konflik di jalur Gaza dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke kota-kota Israel. Operasi ini adalah simbol respon langsung masyarakat Yaman. Mengapa disebut sebagai respon masyarakat Yaman? Karena tindakan ini menyusul serangkaian demonstrasi dan pawai di ibu kota Sanaa dan wilayah lain di Yaman. Hanya saja, serangan rudal dan drone Houthi ke kota-kota di Israel dipandang hanyalah pertunjukan teatrikal dengan tujuan untuk memperkuat basis dukungan bagi Houthi dan mengkonfigurasi ulang dinamika regional. Tidak ingin disebut serangannya hanya pertunjukan teatrikal, Houthi pun kemudian menarget Laut Merah untuk ancaman selanjutnya. Peran mereka menambah resiko konflik regional, mengancam jalur laut yang dilalui sebagian besar minyak dunia. Apa impaknya? Pasar minyak menjadi sangat rentan. Beberapa kapal yang menuju Israel terpaksa mengambil rute yang lebih panjang untuk menghindari serangan Houthi dan menimbulkan kekacauan di Laut Merah. Pasca rentetan kejadian itu, Amerika Serikat baru-baru ingin mengumumkan koalisi keamanan untuk melindungi rute pelayaran komersial dari serangan Houthi dan melakukan patroli secara berkala. Namun, Houthi menegaskan tidak akan menghentikan serangan terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah. Houthi hanya akan menghentikan serangan mereka jika kejahatan Israel di Gaza berhenti dan makanan, obat-obatan, bahan bakar diizinkan menjangkau penduduk yang terkepung. Dalam hal ini setidaknya Houthi Yaman telah berhasil mendapatkan dukungan emosional dari rakyat Yaman dan negara-negara Arab. Sementara pada saat yang sama, membuat pemerintah negara-negara Teluk terlihat buruk, terutama karena peran mereka dalam putaran pertempuran baru-baru ini tidak berarti apa-apa dan dianggap negatif. Namun, tindakan Houthi di Laut Merah tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari sayap-sayap militer di Yaman. Dewan Transisi Selatan yang merupakan proksi dari Uni Emirat Arab menyebut bersedia bekerja sama dengan Israel untuk melawan Houthi. Dewan Transisi Selatan bahkan siap menormalisasi hubungan dengan Israel jika Israel mengakui negara Yaman Selatan yang terpisah. Tentunya, sikap ini tidak sejalan dengan suara mayoritas di Yaman. Dan sekarang, poros perlawanan yang terdiri dari milisi bersenjata lengkap yang tersebar di sepanjang perbatasannya dan dikendalikan oleh Iran
muncul sebagai ancaman nyata terhadap Israel. Perang di Yaman menjadi peluang bagi Iran untuk memperluas dan memperkuat poros perlawanan secara signifikan.